7 anggota sujud, jidat, kedua tangan, dengkul sama kedua ujung telapak kaki. Kalau hidung enggak, ya hidung ini kagak wajib, sunnah. Dalam mazhab Syafi'i ya, kalau mazhab Hanafi wajib, tapi kalau mazhab Syafi'i enggak. Jidat, kedua telapak tangan, kedua dengkul, kedua ujung jari, maka wajib, maka ditekuk minimal jempol. Bolak-balik saya sampaikan, minimal jempol. Kelihatan ya? Jadi minimal jempol. Jadi jidatnya ikut, ya jidatnya ikut, terus telapak tangan, terus kemudian jari kaki. Sunnah mazhab Syafi'i, lagi-lagi sunnah merenggangkan kedua telapak kaki maksimal sejengkal bagi laki-laki. Bagi perempuan disunahkan rapat. Buat perempuan mama nih, rapetin. Tangan ini sikut taruh di bawah. Ya, buat ibu-ibu ya. Tangan sampai sikut tempel di lantai. Buat bapak-bapak, tangan sampai sikut diangkat, kakinya dibuka maksimal sejengkal. Kalau dia nanya, tahiyat, jari kiri dilepas, direnggangkan, tangan kiri direnggangkan, tangan kanan digenggam kecuali telunjuk. Ya, jadi telunjuk. At-tahiyyatu. Nah, hati-hati tuh tasbih-tasbihnya. Jadi pas udah asyhadu alla ilaha illallah angkat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turunin dikit. Tapi jangan ditempelin. Ya, turunin dikit doang aja, isyarat ke tempat sujud. Selama tahiyat maka pandangan kita ada pada jari telunjuk. Ini pengecualian. Untuk sholat selama tahiyat pandangan kita ada pada jari telunjuk. Tapi kalau berdiri, ruku, i'tidal, sujud, semua pandangan kita ke tempat sujud. Khusus untuk tahiyat pandangan kita diletakkan ke arah telunjuk tangan kita. Isyarat matanya ke telunjuk tangan kita ya. Niat-niat sholat Bapak Ibu bisa baca. Takbir ya. Nah, takbir jadi jangan sampai lebih dari 5 ya, maksimal 4 sampai 5. Karena 5 sampai 6 itu adalah untuk panjang yang lain. Jadi lafaz Allahu Akbar hati-hati jangan digabung, jangan jadi W. Ya, ada kan orang yang Allahu wa. Hati-hati tuh. Allahu Akbar. Hati-hati, jangan. A-nya harus jelas. A yang pertama maupun A yang kedua. Allahu Akbar. Ya, jadi nggak boleh Allahu Akbar, wa akbar. Nah, itu jadi wa. Ya, wa itu kan artinya dan. Allahu Akbar berarti Allah dan akbar. Jadi berubah artinya. Ya, atau wallahu akbar juga nggak boleh. Terus lagi A-nya nggak boleh dipanjangin. Ya, karena ada beberapa dulu pernah saya sampaikan ya. Ada beberapa imam yang dia bacanya A-nya dipanjangin. Allah nggak boleh. Kalau A-nya dipanjangin maka menjadi mat tamkin. Dalam bahasa Arab artinya jadi pertanyaan. Yang harusnya Allahu Akbar kata penegasan, taukid, Allah Maha Besar. Ketika dipanjangkan Allah, maka jadi bentuk pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Gara-gara dipanjangin doang. Allah. Ada itu. Sampai sekarang orangnya masih suka ngimamin. Kalau suka kedengeran habis ini. Bacaan doa iftitah. Allahu Akbar kabiron. Nah, ini hati-hati
ya. Jadi ketokannya, saya bilang boleh nyontohin ketokannya, terus apa panjang pendeknya, bacanya yang benar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya, jangan baca kayak orang makan rumput. Ya, Allahu akbar. Ya, jangan kayak gitu. Baca yang benar. Ya, ini wajah tu wajahiyah dan seterusnya ya. Wajah tu wajahiyah, bukan wajahiyah. Ada orang baca tu wajahiyah. Wajahiyah. Lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati tinya panjang. Bukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya, bukan. Inna sholati wa nusuki. Nusu pendek. Wa nusuki wa mahyaya. Bukan wa mahyaya. Ada juga orang baca Yahya, bukan Yahya. Wa mahyaya. Hayyun, hayyun itu hidup ya. Wa mahyaya wa mamati. Panjang. Lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terus ya, terus kemudian Fatihah. Fatihah itu wajib ya, Bapak Ibu ingat ya, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah, kecuali makmum masbuk yang kemungkinan untuk menyelesaikan Fatihah tidak bisa. Dipersyaratkan kemarin, ini saya ambil ulang dalam kitab Fathul Mu'in, misalnya paling sedikit adalah 3 ayat, karena di Quran itu paling sedikit ayatnya 3 ya. Inna atoina terus wal asri ya. Itu kan ayatnya 3 ya. Nah, kalau yang 3 itu boleh makmum nanti ditanggung sama imam. Tapi kalau ayatnya 4 misalnya kayak kulhu, kita datang nih, imam bismillahirrahmanirrahim, ya wajib kita Fatihah selesai. Walaupun kita mungkin tertinggal oleh si imam. Ya, kita baca Fatihahnya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Imam udah terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Terusin kita. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal. Terus imamnya berdiri lagi. Sami Allahu liman hamidah. Terus enggak apa-apa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maksimal adalah rukun panjang 3. Ya, yang kemarin tuh saya ulang lagi nih, yaitu ruku, kemudian sujud pertama dan sujud kedua, i'tidal nggak dianggap ya. Nah, maksimal itu. Kalau imamnya sudah bangkit daripada sujud yang kedua, ya, dari sujud pertama belum batal, kita masih berdiri nih, masih nerusin Fatihah, belum batal. Tapi kalau imam sudah sujud kedua, kok kita masih baca Fatihah, lalu kemudian dia bangkit untuk duduk di antara 2 sujud ya, atau dia untuk berdiri, kok kita belum selesai, baru Fatihah kita batal. Berarti kita nggak dapat rokaat. Ingat, hati-hati, baca Fatihah tetap wajib. Ini yang kemarin Bapak Ibu banyak yang belum paham tuh. Ya, jadi Fatihah harus dibaca. Makanya kayak misalnya pas terawih ya, kemarin sempat saya singgung, kalau terawih kita baca Fatihah dari awal nggak apa-apa. Nanti imam waladhdallin kita amin. Ya, kita terusin lagi nanti yang kurangnya itu niat aminnya, niat mengaminkan bacaan imam, nggak apa-apa. Tapi memang kalau secara keafdolan nggak afdol. Yang afdol itu ketika imam baca Fatihah kita dengerin, imam baca surat baru kita baca Fatihah. Yang afdol seperti itu. Tapi kalau terawih repot, lah imamnya bacanya ina atau ina misalnya gitu kan, imamnya baca kulhu misalnya, nah kekejar, ya udah imam baca bismillah Fatihah kita ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Terus enggak apa-apa. Ihdinas siratal mustaqim. Lah kok imam waladhdallin? Waladhdallin. Kita ihdinas siratal mustaqim. Enggak apa-apa. Amin. Niatkan mengaminkan imam. Imam lanjutin Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, kita langsung sambung aja yang tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ya. Jadi tetap Fatihah itu wajib. Terus takbir ya, ruku, Allahu akbar, sunnah mengangkat tangan. Nah, kalau saya sendiri enggak. Tapi ntar kalau saya udah bilang sama Bapak Ibu ya waktu itu ya, nanti saya kalau umur 40, saya masih 39. Nah, ntar tahun depan insya Allah 40. Jadi insya Allah tahun depan saya mulai angkat tangan ya, jadi itu udah saya kalkulasi Bapak Ibu ya, jadi saya pengen sunnahnya Nabi saya ikutin semua. Karena Nabi pernah ruku tidak angkat tangan. Makanya selama 15 tahun terakhir saya ruku nggak pernah angkat tangan ya. Waladhdallin amin gitu ya, udah langsung ruku aja. Nanti ntar umur 40 saya angkat tangan lagi sampai umur 55 kalau umur panjang. Nanti umur 55 saya nggak angkat tangan lagi gitu. Jadi saya dakuin semuanya, itu metode saya kayak gitu. Nah, begitu pula dengan i'tidal ya, sunnah untuk mengangkat tangan ya.
Jadi rukuk sunnah mengangkat tangan. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah ini bolak-balik saya sampaikan, rasain ya. Jadi kalau rukuk, i'tidal, sujud semua bacaan sholat Bapak Ibu rasain ya. Jangan kayak orang ya tadi tuh makan rumput ya. Nah itu cuma ngejar kuantitas ya, ngejar jumlah. Jangan, rasain Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi gitu. Makanya saya kalau terawih Bapak Ibu, saya jujur aja pernah saya bilang ya, saya kalau terawih itu mau jadi imam jadi makmum, kalau ruku sujud ya baca cuma sekali kalau saya. Mungkin kalau Bapak Ibu 3 kali ya baca begitu. Kalau saya bacanya 1, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, 1 aja saya. Karena kalau 3 takut kelamaan kalau pas jadi imam. Kalau makmum takut ketinggalan. Ya udah 1 kali aja. Karena kan yang wajibnya tumaknina, yang penting berhenti sebentar. Terus sami Allahu liman hamidah. Sami'a itu pendek, hati-hati. Sa-nya pendek, ni-nya pendek. Ya, A-nya pakai ain bukan pakai hamzah. Nah, mama kemarin tuh ya pakai sami Allah pakai hamzah ya, sami Allah. Bukan, Allahnya itu terpisah. Ya, sami'a. Nah, A-nya itu ain bukan hamzah. Bukan A Allah, bukan, Allahnya terpisah. Sa-nya juga pendek, mi-nya pendek. Jadi jangan sami Allah, nggak boleh. Atau mi-nya yang panjang, sami Allah, nggak boleh. Sami Allah pendek, ya, sami A-nya pendek, yang panjangnya tuh lohnya itu. Sami Allah, A-nya ditekan. Sami Allahu liman hamidah. Ya, sama ya, sunnah angkat tangan. Nah, ini juga ada 2 kaifiah, ya. Ada sunnah melepaskan, itu seperti kita sami Allahu liman hamidah, dilepas tangannya. Tapi juga ada sunnah sedekap, itu Imam An-Nawawi, sami Allahu liman hamidah, sunnah sedekap ketika tidak. Nah saya tar umur 40 gitu. Nah, jadi Bapak Ibu gak usah kaget, kok kosong sekarang sholatnya beda? Iya 40 ya, umur 40 harus beda ya. Tapi kalau Bapak Ibu mulai dari sekarang gak apa-apa. Kalau ditanya itu madzhabnya siapa? Madzhab Imam Syafi'i. Cuman kaulnya Imam An-Nawawi. Kalau yang kita pakai itu Imam Rafi'i, Imam Az-Zarqasi, Imam Amrawi. Memang lebih banyak. Ya, sami Allahu liman hamidah dilepas gini, itu lebih banyak memang. Tapi ada juga kaul yang mengatakan sunnah bersedekap ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah sedekap. Terus sujud ya, Allahu Akbar ya. 7 anggota sujud, tidak, kedua tangan, dengkul sama kedua ujung telapak kaki. Kalau hidung enggak, ya hidung ini kagak wajib, sunnah. Dalam madzhab Syafi'i ya, kalau madzhab Hanafi wajib, tapi kalau madzhab Syafi'i enggak. Jidat, kedua telapak tangan, kedua dengkul, kedua ujung jari, maka wajib, maka ditekuk minimal jempol. Bolak-balik saya sampaikan, minimal jempol. Kelihatan ya? Jadi minimal jempol. Jadi jidatnya ikut ya, jidatnya ikut, terus telapak tangan, terus kemudian jari kaki. Sunnah madzhab Syafi'i, lagi-lagi sunnah merenggangkan kedua telapak kaki maksimal sejengkal bagi laki-laki. Bagi perempuan disunahkan rapat. Buat perempuan mama nih, rapetin. Tangan ini sikut taruh di bawah. Ya, buat ibu-ibu ya. Tangan sampai sikut tempel di lantai. Buat bapak-bapak, tangan sampai sikut diangkat, kakinya dibuka maksimal sejengkal. Kalau dia nanya, dari mana laki-laki dibuka, perempuan ditutup? Dari kitab Fathul Mu'in ada, jelas itu lengkap. Ya, cuman kan kalau dari awal start pertama ya. Buat laki-laki dibuka nih, itu start dari awal. Ya, kalau perempuan ditutup, keteknya ditutup, semuanya begitu. Ya nanti juga duduk begitu sama ya. Nah untuk duduk di antara 2 sujud, ya kalau laki-laki dibuka nih, pokoknya laki-laki bagian ketek dibuka dari start berdiri sampai selesai sampai salam ya. Sedangkan untuk perempuan keteknya ditutup dari berdiri, dari takbir Allah ini udah ditutup ya. Termasuk tadi sujud ya, sujud gini, tempelin kalau perempuan. Kalau laki-laki enggak, sikutnya nggak boleh ditempelin. Begitu pula nanti duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud laki-laki ini buka, ya dibuka ya. Kalau perempuan tutup. Terus itu doanya dari situ ya. Baca yang benar, Rabbighfirli warhamni. Ininya panjang semua itu. Ya. Wajburni warfa'ni warzuqni
wahdini wa'afini wa'fu anni. Terus kemudian duduk tahiyat atau tasyahud awal ya. Nah ini paling yang Bapak Ibu udah paham ya. Sama kayak tadi ya, duduk minimal jempol. Kalau bisa semua, usahain bisa semua. Kalau bisa semua, kakinya ditekuk semua posisinya. Nah ini dari ujung jempol sampai kelingking posisinya. Kalau bisa semua. Kalau nggak bisa semua, minimal jempol. Ya. Kalau saya jempolnya malah susah, kalau nggak biasa. Ya. Usahain minimal jempol. Terus tahiyat, jari kiri dilepas, direnggangkan. Tangan kiri direnggangkan, tangan kanan digenggam kecuali telunjuk. Ya, jadi telunjuk. At-tahiyatul. Nah, hati-hati tuh tasib-tasibnya. Oke, mama tuh dulu latihan tuh tahiyat. Ya, at-tahiyatul. Kalau ada tunggu berapa salawat kayak boleh jangan. Ya, lagi-lagi kualitas, pertahankan kualitas. Ya. Tempelin jangan sampai melebihi dengkul. Baru kita baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Bukan thayyibatu, thayyi, ada yi-nya tuh. Thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Baru asyhadu alla akad. Asyhadu alla ilaha illallah akan. Nah, untuk kaifiahnya ada dua ya. Bisa ditaruh di sini jari jempol, bisa ditaruh di ruas antara jari telunjuk, maaf. Jadi kalau saya sendiri pakai yang kedua. Tapi kalau Bapak Ibu mau begini nggak apa-apa, ya. Jadi pas udah asyhadu alla ilaha illallah akan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turunin dikit. Tapi jangan ditempelin. Ya, turunin dikit dong aja, isyarat ke tempat sujud. Selama tahiyat, maka pandangan kita ada pada jari telunjuk. Ini pengecualian. Untuk sholat selama tahiyat, pandangan kita ada pada jari telunjuk. Tapi kalau berdiri, ruku, i'tidal, sujud, semua pandangan kita ke tempat sujud. Khusus untuk tahiyat, pandangan kita diletakkan ke arah telunjuk tangan kita. Isyarat matanya ke telunjuk tangan kita ya. At-tahiyatul mubarakatuh itu ya. Fil alamina innaka hamidum majid. Baru assalam. Bolak-balik nih, hati-hati nih ya, assalam itu juga wajib. Salam itu wajib. Makanya kalau Bapak Ibu wajib assalamualaikum gak gasal dah ya. Kan biasa kita kalau namu begitu, jadi kebawa sama sholat ya. Kita kalau namu gimana? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu masih mending. Ada Assalamualaikum doang. Ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum ya kan. Ada yang kum ya dong, kum gitu. Ada orang kalau di WA as doang ya. Apa sih susahnya assalamualaikum ya susahnya sih ya, kayak ribet banget ya. Nah hati-hati, takutnya itu ke bawah pas sholat. Assalamualaikum itu wajib loh ya. Ingat rukun qauli itu ya, takbiratul ihram, Fatihah, terus tasyahud ya, tasyahud akhir, bacaannya termasuk salam. Hukumnya wajib, rukun qauli. Kalau salah ya nggak sah. Assalamualaikum nggak sah. Assalam, perjelas asnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sin itu lidahnya di bawah ya, bukan di atas. Kalau sinnya Indonesia di atas, sinnya Arab di bawah. As tipis jadinya, taruh di bawah. Sin sama zai sama mahrotnya antara gigi bawah sama gusi. Assalamualaikum warahmatullah. Pandangan ke bahu ya. Kalau tadi pandangan masih di tangan ya. Assalamualaikum warahmatullah. Pandangan mengarah ke bahu. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita jadi makmum, maka tunggu imam di salam yang pertama. Jadi kalau imam sudah assalamualaikum yang pertama, assalamualaikum warahmatullah, baru kita makmum salam. Jadi salam imam yang kedua bareng sama salam makmum yang pertama. Pahamin ya, kalau kita jadi makmum. Jadi pas imam assalamualaikum, nah baru kita bareng assalamualaikum warahmatullah. Jadi imam selesai, kita salam yang kedua. Paham ya? Nah, terus terakhir doa kunut, itu Bapak Ibu hafalin.
ngapal doa kunut ya berarti sujud sahwi. Tapi masa bertahun-tahun sujud sahwi mulu ya. Ada yang tua sujud sahwi ya. Kenapa sujud sahwi? Ya saya ngapal doa kunut. Itu ada tuh bacaan doa sujud sahwi. Kalau lupa ya. Ini nggak saya jelas takut waktunya nggak cukup. Terus sujud tilawah, sajadah wajhi lillazi khalaqo dan seterusnya. Doa sunnah pada beberapa surat pendek. Ya, jadi kalau Fatihah ada doa sunnahnya tuh. Yang bolak-balik saya sampaikan, jangan langsung ditabrak aminnya. Ya. Imam ghairil maktub ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita nih ya jadi makmum atau si imam juga termasuk dalam hati. Nggak usah diucapin dalam hati. Amin. Maka aminnya si makmum bisa berbarengan sama amin imam. Ya alhamdulillah kalau di sini kan saya sering sampaikan ya alhamdulillah kita udah berjalan beberapa tahun. Tapi kadang-kadang hati-hati ada tamu ya kan, jamaah tamu datang ngikutin. Ya kan? Dia kan kagak belajar kayak gitu. Dia mah taunya waladhdallin, amin langsung. Lah kita bahkan kagak. Udah diajarin Bapak Ibu nih. Waladhdallin. Amin. Jadi bisa berbarengan sama imam dan disunahkan baca Rabbil firli baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Setelah membaca surah At-Tin ya surah At-Tin watini wa zaitun ya. Nah, watini wa zaitun yang di ayat terakhir alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Doa bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Tapi cukup sir ya, enggak usah dijaharin, sir aja. Terus yang ketiga ketika baca surah Al-Qari'ah. Ini mah surat-surat pendek. Kalau yang panjang mah banyak, maka nggak saya sampaikan. Ya. Ada orang baca surah Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah dan seterusnya. Maka di lafaz terakhir narun hamiyah. Maka kita baca Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah. Ada orang baca surah Al-Ghasyiyah. Ya, ini biasanya kalau Jumatan. Hal ataka hadithul ghasyiyah dan seterusnya ya. Sampai nanti fayu'adzibuhumul adzabal akbar. Doa kita Allahumma inni a'udzubika min adzabikal akbar. Imam lanjutin inna laina, innanya pendek ya, hati-hati tuh. Nggak boleh saya sampaikan kalau Bapak Ibu ntar baca di rumah. Inna tuh ada yang panjang ada yang pendek. Kalau yang pendek ya kita baca pendek. Inna ilaina pendek. Iya bahu summa inna alaina pendek sama jangan inna itu jadi kali inna atau ina iya panjang tapi kalau Al-Ghasyiyah innanya pendek sama kayak alam nasro pendek inna ma'al usri yusra jadi bukan inna ma'al usri yusra wa inna ma bukan inna ma'al pendek ya, artinya beda kalau inna pendek sesungguhnya doang tapi kalau inna sesungguhnya kami Allah. Artinya bahaya itu kalau salah. Ya, jadi bacaannya summa inna alaina hisabahum. Allahumma hasibni hisabai yasiro. Surah Al-A'la ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, kita doa subhana rabbiyal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi dan seterusnya. Zikir setelah sholat. Ini mah udah sering ya. Nah, cuman saya bolak-balik sampaikan kalau Bapak Ibu nggak hafal, nggak paham, dibulak-balik lihat bukunya ya hati-hati saya bolak-balik nyampein jangan kadang-kadang kita ngandelin apalan kita salah. Saya nyontoinnya misalnya kayak yang sering kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu kuli itu pendek Bapak Ibu. Ya masih ada sedikit beberapa jamaah yang saya dengerin kuli syai kuli itu pendek. Ya la ilaha illallah wahdahu hu-nya panjang. Ya maksilah qasirah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul mulkunya pendek lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi panjang wa yumi panjang tu wa yumi tu wa huwa ala lanya panjang ala kulinya pendek ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar itu juga narnya panjang kan arif disukun. Allahumma ajirna minan nar minannya tahan tasdid minan nar. Ada nggak sedikit orang bacanya Allahumma ajirna minan nar apaan? Ada orangnya ada datang juga. Allahumma ya minan nari minas salimin boleh minas salimin boleh
salimin doang ya. Kalau minas salimin, kalau secara bahasa Arab maka menjadi badal ya, menjadi pengganti. Kalau misalnya salimin langsung Allahumma ajirna minan naris salimin, maka menjadi taukid, sama aja. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya, dan seterusnya ya. Terus Allahumma la mani'a, yang ini yang kita nggak baca ya, tapi insya Allah tahun depan saya baca lah ya. La mani'a wa ma, dan seterusnya ya. Terus ilahana. Nah, kalau bapak ibu jadi imam jangan ilahi Robbi. Kalau bapak ibu jadi imam ya, bapak ibu misalnya di rumah imamin anak ya, ilahana, karena apa, mutakalim ma'al ghair ya, jadi untuk jamak. Jadi bukan ilahi Robbi. Kalau ilahi Robbi buat sendiri. Kalau kita sholat sendiri ya ilahi Robbi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau kita jadi imam, ilahana ya Rabbana, kan rame-rame, anta subhanallah gitu ya, terusnya. Terus Allahu Akbar ya, terus ditutup la ilaha illallah, terus Al-Fatihah. Terus nah, muqaddimah doa setelah sholat halaman 21. Nanti sambil dihafalin. Kemarin doa juga saya sampai itu ya. Astagfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud. Ini yang saya baca aja ya, yang saya ajarin ke bapak ibu, yang saya sering baca di musola. Ya mujibas sa'ilin ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin. Ada yang fil awwalina wal akhirin, boleh sama aja, tapi saya pakainya sayyidil awwalina wal akhirin karena buat doa. Kalau yang fil awwalina itu untuk hadis. Wasallim wa radiyallahu tabaraka, bukan tabarokta. Wah banyak banget tuh musola masjid. Wasallim wa radiyallahu tabarokta, bukan tabarokta, tabaroka. Nggak ada taknya, tabaroka. Kalau nggak percaya bapak ibu keliling deh, ya kan saya nggak sekeliling. Kalau bapak ibu kan sholatnya di sini doang ya. Kalau saya suka keliling. Wasallim wa radiyallahu tabarokta, tabarokta sih itu kan bukannya nasab, bukannya jer, tapi sambungan ya udah. Nggak usah bahas itunya. Pokoknya bukan tabarokta, tabaroka. Ya, tabaroka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Dan seterusnya itu saya sekalian ijazahin tuh. Yang suka saya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha, dan seterusnya ya. Kalau anak remaja udah saya ijazahin. Pak Bandi udah saya. Nah ini Bapak Ibu sekarang yang saya ijazahin. Itu doa mantap itu. Entar kapan-kapan saya kasih tahu padilahnya lah. Terus sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ada dama dan seterusnya ya. Terus di situ ada beberapa doa setelah sholat. Ada doa yang mudabir-dabir yang suka saya baca habis maghrib. Ya, terus yang sampingnya halaman 24 ada doa munjiat. Ya, sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat. Ini kadang suka saya baca subuh, kadang zuhur, enggak mesti ini kalau ini. Terus yang terakhir yang halaman 26 doa selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid ini, kalau saya baca biasanya Isa. Nah untuk doa bolak-balik saya tegesin jangan dibaca semua. Mama no kalau doa baca panjang banget ya. Ya kan beneran ya, semuanya dibaca. Ya tadi tuh munjiat, kunci Nabi Amin Jamin awal, doa selamatan fiddin. Ya, terus doa kalimah ya, nariyah tuh ya, sholatan kaminatan wasalim salaman taman. Semuanya dibaca. Itu sama. Itu artinya sama. Itu ibarat sayur Bapak Ibu ya. Itu sayur sop sama sayur lodeh. Wah doanya sarua kene. Ya, jadi udah kalau doa selamat aja udah. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu misalnya yang doa arwah ya. Ya nggak usah macam-macam udah dah. Apa doain yang meninggal, kalau maghfir lahum. Ya nggak usah maghfir lahu, itu kan buat sendiri-sendiri. Kalau semuanya jamak langsung aja. Jangan satu-satu, ya jangan Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu, Allah maghfir lahu warhamhu, itu kelamaan salah. Ya langsung Allah maghfir lahu warhamhum wa'afihim wa'fu anhu. Udah wassallallahu alaihi wasallam Muhammad, ngapain baca doa yang lain-lain? Ya, bukannya kagak boleh, bukan pada tempatnya. Kalau mau doa panjang boleh, entar malam sholat tahajud doa yang panjang. Ya, kalau kesah tuh sampein. Kalau buat jamaah jangan, kasihan. Ada yang perutnya lapar, ya pengen buru-buru makan. Ada yang anaknya nangis di rumah, ya, ada yang bininya nyap-nyap, ngomel-ngomel, ya, udah pergi tahlilan yasinan buat ngindarin bini marah-marah. Ya, nah ada macam-macam orang. Jadi ya udah kita ya standar aja lah, standar. Doa selamat udah selamat aja. Doa munjiat udah munjiat aja. Doa mudabir-dabir udah doa mudabir-dabir aja. Cuma nanti diseling kayak saya aja. Kalau misalnya maghrib doa Allahumma ya mudabir, nanti isanya Allahumma inna selalu keselamatan. Udah gitu aja biar bervariasi karena intinya sama.
Ya, intinya sama, kol, ya ibarat sayur tadi tuh ya. Intinya kol terus labu siam, ya sama. Cuma yang satu di lodeh, yang satu di sop. Ya. Sekarang Bapak Ibu misalnya makan dicampur coba. Ada sayur sop, sayur lodeh. Ini piring dicampur. Sopnya dipakai, sayur lodeh dipakai. Orang melihat kita ngomong apa? Gila. Ya kan gitu kan. Coba jangan kalau ada orang kayak gitu. Doa aja semua gila, jangan. Namanya contoh aja. Jadi menunjukkan keilmuan seseorang. Ibu-ibu khususnya tuh, kalau yasinan ya, jangan dibaca doa semuanya, jangan. Doa muter-muter. Udah doa satu aja. Iya, itu dia. Kalau seakan-akan biar hafal banyak padahal salah. Jadi doanya cukup satu aja. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy